Ini tidak pakai share screen, Mak. Nah. Moderator boleh langsung dimulai karena lah di-record. Ihsan ndak on cam, Mak. Oi, San. Kang. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua. Pada kali ini, kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisa kasus illegal fishing yang beranggotakan saya sendiri, Deswiantri Prisargi, Nelsi Deswita, Buya Alkafi, Iksan Maudiansyah, Indah Melinda, Hairumita, Obray Napitu, Alfred, Ihsan Dewindra, dan Anggi Febriola. Kami akan mempresentasikan mengenai illegal fishing. Kepada teman-teman, saya tekan. Jadi di sini saya akan membacakan salah satu kasus, yaitu illegal fishing di Natuna. 17 ABK Vietnam dijerat Undang-Undang Cipta Kerja. Direktorat Polisi Air pada Korps Pol Airut Bahar Kam Polri mengamankan 2 kapal berbendera Vietnam yang diduga melakukan pencurian ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Total terdapat 17 anak buah kapal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka dijerat pasal berlapis hingga Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan tahun lalu. Pada illegal fishing ini ditemukan barang bukti berupa ikan campuran kurang lebih 500 kg dan alat tangkap berupa 1 set jaring troll dari kapal tersebut. Yasin merinci kapal yang diamankan bernama KG 90720 TS dengan nahkoda warga negara Vietnam yang bernama Nguyen Tang Kong dan KG 93039 TS dengan nahkoda Dang Tani Tiruyen. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima Subdit Intel Air pada Rabu. Menurutnya, kapal tersebut cenderung telah masuk ke wilayah perairan Indonesia dan menangkap ikan pada malam hingga dini hari. Kemudian polisi melakukan pengejaran dan pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Dalam hal ini, para tersangka merencanakan akan menjual hasil tangkapannya di Vietnam. Para tersangka dijerat pasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 bagian keempat Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 5 ayat 1 huruf B Jo pasal 102 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan atau pasal 85 Jo pasal 9 ayat 1 Jo pasal 5 ayat 1 huruf B Jo pasal 102 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itulah kasus yang kami dapatkan, yaitu illegal fishing di Natuna. 17 ABK Vietnam dijerat Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman yang lain. Baiklah, dari kasus tadi, maka kelompok kami akan menganalisis. Yang pertama itu dari kelompok kami menjelaskan apa terkait definisi dari illegal fishing, yang mana illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban internasional lainnya, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan. Dalam hal ini, para pelaku pelanggaran illegal fishing di perairan ZEE bagi kapal asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi negara pantai. Sedangkan pelanggaran illegal fishing oleh negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal menerapkan pidana, hendaknya diberikan hukuman yang maksimal, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari praktek illegal fishing sangat besar berupa kerusakan sumber daya perikanan dan juga kerusakan lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Selain itu,
pemberian hukum yang maksimal agar memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak melakukan tindak pidana tersebut di kemudian hari. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Penyebab timbulnya permasalahan illegal fishing. Letak Natuna yang menjadi titik dasar untuk menentukan batas-batas perairan Kepulauan Indonesia dan menjadi titik dasar penarikan zona ekonomi eksklusif menjadikan kedaulatan penuh. Karena itu termasuk dalam laut teritorial. Kepulauan Natuna merupakan kawasan zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil. Sehingga Indonesia sebagai negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk ikan. Baik, saya serahkan kepada rekan saya. Kemudian penyebab timbulnya permasalahan illegal fishing. Permasalahan illegal fishing terjadi karena disebabkan sedikitnya dua hal, yaitu tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara dalam mengurus kaflingnya masing-masing. Ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan illegal fishing. Banyak negara asing yang melanggar zona ekonomi eksklusif perairan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dasar hukum illegal fishing. Masyarakat asing yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tanpa seizin dari pihak Indonesia, dan tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang ZEE Nomor 5 Tahun 1983, khususnya dalam pasal 7. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barang siapa melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hukum yang berlaku dalam kasus illegal fishing di Laut Natuna. Pada kasus illegal fishing di Natuna, 17 ABK Vietnam dijerat Undang-Undang Ciptaker pada tersangka dijerat pasal 92 dan pasal 26 ayat 1. Bagian kesempatan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan pasal 85 JO pasal 9 ayat 1, JO pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, pasal 55 ayat 1 KUHP. Jika merujuk pada pasal tersebut, para tersangka terancam penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 1,5 miliar. Selanjutnya akan lanjut. Selanjutnya, hal itu termaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun pasal tersebut berbunyi setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan berikutnya. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman saya yang sebelumnya sudah menjelaskan. Dan sekarang saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Meme tadi. Untuk hukuman pelaku yang melakukan illegal fishing ini, pemerintah berupaya meningkatkan peraturan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dalam pasal 85 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan alat penangkap ikan dan garing atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan dikenakan dengan denda paling banyak yaitu 2 miliar rupiah.
Kemudian kapal dan nelayan yang melakukan pelanggaran illegal fishing akan diperiksa oleh penyidik dan diadili oleh pengadilan perikanan, yaitu berada di pengadilan negeri. Baiklah, mungkin itu slide-slide yang sudah kami paparkan, yang ditutup oleh saya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai illegal fishing. Jadi, kepada teman-teman semua, terima kasih atas presentasinya hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.